Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Yosefina Jemaru. Saya dari Prodi PGSD dan dari kelas 2025E dengan NIM 25103226. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Implementasi Metode TPS dalam membantu pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya itu latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta didik agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak, mulia, dan bertanggung jawab. Namun, pembelajaran PKN tidak cukup hanya menekankan aspek pengetahuan dan hafalan, tetapi harus mampu membentuk sikap serta perilaku nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang berikutnya itu permasalahan pembelajaran dalam Pancasila. Yang pertama itu, pembelajaran PKN cenderung menggunakan metode ceramah hingga siswa pasif. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN di kelas seringkali didominasi oleh metode ceramah satu arah atau ekspositori dari guru yang mengakibatkan siswa berada pada posisi pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Situasi ini membatasi interaksi, diskusi kritis, dan eksplorasi konsep, sehingga pengalaman belajar menjadi kurang bermakna dan berpusat pada transfer informasi belakang, bukan pembangunan pemahaman mendalam. Yang kedua itu, nilai Pancasila dipahami sebatas hafalan, belum sampai pada penghayatan dan pengamalan. Pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila cenderung bersifat kognitif, superficial, di mana mereka hanya mampu menghafal dan menyebutkan sila-sila atau butir-butir Pancasila, tanpa benar-benar menghayati makna filosofis dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, internalisasi nilai dan pengamalan nyata dalam tindakan serta perilaku sehari-hari, baik di lingkungan, sekolah, maupun masyarakat, masih sangat minim. Yang berikutnya itu, siswa kesulitan mengaitkan nilai Pancasila dengan situasi nyata. Terdapat kesenjangan signifikan antara konsep teoretis nilai Pancasila yang diajarkan di kelas dengan realitas kehidupan nyata. Siswa mengalami kesulitan substansial dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menyikapi berbagai situasi, isu, atau permasalahan kontekstual yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya pendekatan pembelajaran berbasis kasus atau problem-based learning yang relevan. Yang ketiga itu, kurangnya kesempatan diskusi dan musyawarah di kelas. Lingkungan kelas PPKN belum cukup memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi aktif siswa. Terlihat dari minimnya kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Keterbatasan ini menghambat pengembangan keterampilan sosial, kemampuan berargumen, sikap saling menghargai pendapat, dan praktik langsung demokrasi Pancasila di tingkat mikro atau kelas. Baik, yang selanjutnya itu perlunya pembelajaran inovatif. Yang pertama, bersifat aktif dan partisipatif. Proses pembelajaran dirancang agar bersifat aktif dan partisipatif, menuntut keterlibatan penuh dari siswa sebagai subjek belajar, bukan objek pasif. Siswa didorong untuk mengambil inisiatif dalam bertanya, berdiskusi,
bereksplorasi dan berbagi gagasan, sehingga menciptakan dinamika kelas yang hidup dan interaktif, di mana setiap individu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu melibatkan siswa secara langsung. Strategi pembelajaran ini berfokus pada pelibatan siswa secara langsung dalam kegiatan praktis seperti simulasi, proyek kelompok, studi kasus, atau eksperimen. Pendekatan ini meminimalisirkan peran guru sebagai satu-satunya sumber informasi, memastikan siswa mengalami sendiri proses belajar, dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan dalam konteks nyata untuk membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna. Yang ketiga itu berpikir kritis dan kerjasama. Metode pembelajaran ini diterapkan bertujuan untuk mendorong dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa, di mana mereka ditantang untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah kompleks, bukan sekedar menerima fakta. Selain itu, kegiatan kolaboratif dan tugas berbasis kelompok dirancang untuk memupuk keterampilan kerjasama, komunikasi efektif, dan sikap saling menghargai di antara siswa. Yang berikutnya itu pengertian TPS. Yang pertama, berpikir secara mandiri. Siswa dilatih dan didorong untuk berpikir secara mandiri, atau yang biasa disebut itu otonom, di mana mereka mengembangkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan, mengevaluasi informasi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan penalaran logis mereka sendiri, tanpa selalu bergantung pada arahan guru. Ini memupuk kemandirian intelektual dan kemampuan pemecahan masalah pribadi. Yang kedua itu berdiskusi dengan teman sebaya. Pembelajaran memfasilitasi kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dengan teman sebaya melalui kerja kelompok atau per-instruction. Aktivitas ini memungkinkan terjadinya penukaran pikiran, perdebatan sehat, dan konstruksi pengetahuan secara sosial, sekaligus mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan sikap saling menghargai perspektif yang berbeda. Yang berikutnya itu menyampaikan hasil pemikiran kepada kelas. Siswa diberi wadah dan kepercayaan diri untuk menyampaikan hasil pemikiran, gagasan, atau temuan mereka kepada kelas atau presentasi. Hal ini tidak hanya menguatkan pemahaman materi mereka sendiri, tetapi juga melatih kemampuan berbicara di depan umum, menyusun argumen secara sistematis, dan menerima umpan balik konstruktif dari guru serta teman-teman sekelas. Yang berikutnya itu langkah-langkah metode TPS. Yang pertama itu think atau berpikir mandiri. Pada tahap awal, guru menyajikan pertanyaan pemantik yang menantang atau sebuah studi kasus kontekstual yang berkaitan erat dengan dilema nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap siswa diberikan waktu tunggu atau think time yang cukup untuk berpikir secara mendalam dan merenung secara individual. Dalam fase ini, siswa didorong untuk menggali pengetahuan awal mereka, menganalisis situasi secara mandiri, serta merumuskan gagasan atau solusi pribadi sebelum dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Yang kedua itu pair atau berpasangan dan berdiskusi. Setelah merumuskan pemikiran pribadi, siswa diarahkan untuk berpasangan dengan teman sebaya guna mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing. Dalam interaksi ini, terjadi proses dialogis di mana siswa saling membandingkan ide, mengklarifikasi pemahaman yang keliru, dan menyempurnakan jawaban melalui pertukaran argumen. Kerjasama dalam pasangan ini bertujuan untuk membangun konsensus kecil dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyusun argumen yang lebih solid
dan komprehensif. Yang ketiga itu share atau berbagi. Pada tahap akhir, pasangan-pasangan tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kolektif. Di depan seluruh kelas, proses berbagi ini memicu diskusi kelas yang lebih luas di mana berbagai perspektif berbeda dapat memuncul dan diuji. Sebagai penutup, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan penguatan atau reformation serta sinkronisasi nilai, memastikan bahwa seluruh pemikiran yang berkembang tetap selaras dengan esensi dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikutnya itu relevansi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu relevansi dengan sila keempat, yaitu kerakyatan melatih musyawarah dan demokrasi. Metode TPS secara intrinsik melatih siswa dalam praktik musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan prinsip demokrasi atau sila keempat. Fase pair atau berpasangan dan share itu berbagi masyarakat siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan gagasan, dan bernegosiasi untuk menemukan solusi terbaik secara bersama-sama. Ini adalah miniatur dari proses demokrasi yang mengajarkan pentingnya menghargai suara orang lain dan mencapai keputusan kolektif. Yang kedua itu relevansi dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan menumbuhkan sikap toleransi dan empati, yaitu sila kedua. Interaksi yang terjadi dalam metode TPS, terutama saat berdiskusi dengan pasangan atau pair, dengan berbagi ide, dengan kelas atau share, efektif menumbuhkan sikap toleransi dan empati. Siswa belajar untuk menghargai perbedaan sudut pandang, mendengarkan secara aktif, dan memahami perspektif teman mereka. Sikap saling menghargai martabat dan pikiran orang lain ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Yang ketiga, relevansi dengan sila ketiga atau persatuan. Mengembangkan kerjasama dan persatuan, yaitu sila ketiga. Fase berpasangan dalam TPS secara langsung mengembangkan semangat kerjasama atau kolaborasi di antara siswa. Mereka bekerja sama bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk saling melengkapi dan menguatkan pemahaman. Proses kolaboratif ini yang melibatkan penggabungan ide-ide individual menjadi solusi bersama, merefleksikan dan menyempraktikkan nilai persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga dalam konteks mikrokelas. Yang keempat, relevansi dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial, membiasakan sikap adil dan bertanggung jawab, yaitu sila kelima. Metode ini membiasakan sikap adil dalam pembagian peran dan kesempatan berbicara saat berdiskusi, serta bertanggung jawab atas kontribusi yang diberikan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan didengarkan, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, proses share melatih tanggung jawab siswa untuk mengartikulasikan hasil pemikiran mereka dengan jelas kepada komunitas kelas. Yang berikutnya itu perlunya pemahaman siswa. Yang pertama, pemahaman siswa terbatas pada hafalan. Sebelum penerapan metode TPS, pemahaman siswa terhadap materi PPKN, khususnya nilai-nilai Pancasila, cenderung superficial dan terbatas pada aspek kognitif tingkat rendah atau hafalan. Siswa hanya mampu mengingatkan dan menyebutkan butir-butir Pancasila tanpa mampu menginternalisasi makna esensial atau mengelaborasikan relevansinya secara mendalam. Pembelajaran bersifat mekanistis dan kurang bermakna.
Yang kedua, sulit menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat kesulitan signifikan pada diri siswa dalam mengaitkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari di kelas dengan situasi nyata kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang dimiliki terisolasi secara teoritis menyebabkan kesenjangan antara pengetahuan normatif dan perilaku aktual siswa dalam berinteraksi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, kurangnya berani menyampaikan pendapat. Siswa menunjukkan minimnya keberanian atau kepercayaan diri untuk mengemukakan ide, gagasan, atau pendapat mereka di kelas. Lingkungan belajar yang pasif dan didominasi ceramah membuat mereka cenderung diam, takut salah atau enggan berpartisipasi aktif dalam diskusi, sehingga menghambat perkembangan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Yang berikutnya itu, sesudah TPS diterapkan, dampak positif dan perubahan siswa mampu menganalisis studi kasus. Yang pertama, siswa mampu menganalisis studi kasus. Pasca penerapan metode TPS, terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menganalisis studi kasus kompleks terkait isu-isu kewarganegaraan dan nilai Pancasila. Struktur berpikir mandiri atau think dan diskusi berpasangan atau pair melatih mereka untuk membedah masalah, mengidentifikasi nilai yang relevan, dan merumuskan solusi berbasis penalaran yang logis dan mendalam. Nilai Pancasila dipahami secara kontekstual. Yang kedua, nilai Pancasila dipahami secara kontekstual. Melalui proses diskusi dan studi kasus dalam TPS, nilai-nilai Pancasila tidak lagi dipandang sebagai hafalan kosong, melainkan dipahami secara kontekstual dan relevan. Siswa mampu melihat bagaimana Pancasila hidup dan bekerja dalam realitas sosial, menjadikan pemahaman mereka lebih mendalam, bermakna, dan siap diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Keberanian, toleransi, dan kerjasama meningkat. Keberanian, toleransi, dan kerjasama meningkat. Terjadi peningkatan signifikan pada aspek sikap dan keterampilan sosial siswa. Keberanian atau confidence untuk berbicara di depan umum meningkatkan berkat fase share. Selain itu, diskusi berpasangan memupuk toleransi terhadap perbedaan pendapat dan memperkuat kerjasama atau timbal balik, sehingga menciptakan iklim kelas yang lebih inklusif dan kolaboratif, sesuai dengan semangat gotong royong Pancasila. Jadi, yang berikutnya itu, efektivitas metode TPS, penerapan TPS menunjukkan beberapa dampak positif yang signifikan bagi dinamika kelas dan kualitas pembelajaran. Yang pertama itu, keaktifan siswa meningkat secara signifikan. Metode TPS berhasil menciptakan peningkatan keaktifan siswa yang sangat signifikan di dalam kelas. Struktur pembelajaran memaksa setiap individu untuk keluar dari peran pasif dan mengambil tanggung jawab penuh atas proses pembelajaran. Tingkat partisipasi tidak lagi didominasi oleh segelintir siswa saja, melainkan merata ke seluruh peserta didik melalui tahapan berpikir mandiri dan diskusi intensif yang menghidupkan suasana kelas. Yang kedua itu, pemahaman nilai Pancasila lebih mendalam. Terjadi transformasi kualitas kognitif, di mana pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi jauh lebih mendalam dan substantif. Melalui proses refleksi atau think dan dialektika dengan teman sebaya atau peer, siswa tidak hanya sekedar tahu, tetapi memahami esensi filosofis di balik setiap sila. Hal ini mengubah pengetahuan yang semula hanya bersifat hafalan menjadi keyakinan yang terinternalisasi kuat dalam pemikiran mereka. Yang berikutnya itu keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif berkembang.
Penerapan metode ini secara sistematif mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa saat mereka menganalisis masalah secara mandiri, sekaligus mengasah kemampuan kolaboratif saat menyatukan ide dengan pasangan. Siswa Siswa belajar bagaimana membangun argumen yang logis, mengevaluasi pendapat orang lain secara objektif, dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai solusi kolektif dua kompetensi pada abad ke-21 yang sangat krusial. Yang berikutnya itu kendala dalam penerapan TPS. Berikut beberapa tantangan praktis yang mungkin dihadapi saat mengimplementasikan metode TPS di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama itu siswa pemalu atau kurang percaya diri. Salah satu kendala utama adalah adanya sekelompok siswa yang secara alami pemalu atau memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah untuk berbicara atau berinteraksi, terutama pada fase share atau berbagi. Meskipun fase pair berpasangan membantu mengurangi kecemasan, dan tantangan tetap ada dalam memotivasi mereka untuk secara sukarela mengemukakan gagasan di hadapan seluruh kelas yang membutuhkan pendamping ekstra dari guru. Yang kedua, waktu pembelajaran yang terbatas. Implementasi metode TPS membutuhkan alokasi waktu pembelajaran yang memadai untuk setiap fasenya, berpikir mandiri, berdiskusi berpasangan, dan presentasi kelas. Keterbatasan durasi jam pelajaran seringkali menjadi hambatan praktis yang memaksa guru untuk mempercepat proses atau bahkan menghilangkan salah satu tahapan, sehingga efektivitas metode TPS secara keseluruhan menjadi kurang optimal. Yang berikutnya itu dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dalam fase pair dan share, seringkali muncul dinamika sosial, di mana siswa yang lebih vokal atau pandai cenderung mendominasi diskusi, sementara pasangan atau anggota kelompok lainnya menjadi pasif. Hal ini dapat mencederai esensi partisipasi merata dan menuntut keterampilan manajerial guru untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap siswa memberikan kontribusi yang setara. Yang berikutnya itu guru belum terbiasa menggunakan TPS. Tantangan signifikan lainnya berasal dari faktor pendidikan sendiri, di mana guru belum terbiasa atau kurang terlatih dalam menggunakan metode TPS secara efektif. Perubahan dari metode konvensional atau ceramah ke metode partisipatif membutuhkan adaptasi pedagogis, persiapan materi yang tepat atau studi kasus yang memicu diskusi, dan kemampuan fasilitasi kelas yang baik yang mungkin belum dikuasai oleh semua guru. Yang berikutnya itu solusi atas kendala penerapan TPS. Guru memberikan pertanyaan pemandu dan pembagian peran untuk mengatasi dominasi siswa tertentu dan membantu siswa pemalu. Guru dapat secara proaktif memberikan pertanyaan pemandu atau prompting question yang spesifik untuk memicu pemikiran semua siswa, serta menerapkan pembagian peran yang jelas dalam setiap pasangan atau kelompok. Misalnya, menunjukkan satu orang sebagai juru bicara dan satu orang sebagai notulen secara bergantian, memastikan setiap siswa memiliki tanggung jawab yang setara dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berbicara. Yang berikutnya itu pengelolaan waktu yang efektif. Kendala waktu yang terbatas dapat diatasi melalui pengelolaan waktu yang efektif dan disiplin yang ketat. Guru perlu merencanakan alokasi waktu untuk setiap fase TPS secara cermat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menggunakan timer visual di kelas dan melatih siswa untuk berdiskusi secara efisien dan tepat waktu. Kesiapan materi ajar yang sudah terstruktural juga sangat membantu dalam efisiensi waktu. Yang berikutnya itu pendampingan aktif selama diskusi. Sangat krusial bagi guru
untuk melakukan pendampingan aktif dan berkeliling selama sesi diskusi atau pair and share. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, bukan hanya pengamat. Guru harus sikap mengidentifikasi kelompok yang mengalami kebuntuan, memberikan intervensi saat terjadinya dominasi, memberikan motivasi kepada siswa yang pasif, serta memastikan diskusi tetap fokus pada tujuan pembelajaran dan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya itu pelatihan dan berbagi praktik baik antara guru. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan TPS, diperlukan pelatihan profesional yang intensif mengenai metode pembelajaran aktif dan kolaboratif. Selain itu, inisiatif berbagai praktik baik sharing atau session antara rekan guru melakukan forum kelompok kerja guru atau KKG atau workshop internal dapat menjadikan sarana efektif untuk saling belajar, bertukar pengalaman sukses dan menemukan solusi kreatif atas tantangan implementasi metode ini di lapangan. Yang berikutnya itu kesimpulan strategis metode TPS. Yang pertama itu meningkatkan keaktifan siswa. Metode TPS terbukti mampu mentransformasi dinamika kelas dengan meningkatkan keaktifan siswa secara signifikan. Struktur pembelajaran berhasil menggeser peran siswa dari pendengar pasif menjadi partisipan aktif yang antusias. Setiap fase dalam TPS menuntut keterlibatan mental dan verbal, sehingga tidak ada siswa yang terabaikan dan seluruh kelas terlibat dalam proses konstruksi pengetahuan secara kolektif. Yang berikutnya itu memperdalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Penerapan metode ini sangat efektif dalam memperdalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, melampaui sekadar hafalan atau tekstual. Melalui proses refleksi mandiri yang dilanjutkan dengan diskusi mendalam, siswa mampu membedah makna filosofis setiap sila secara lebih substantif sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi menjadi fondasi pemikiran yang kuat dan komprehensif. Yang berikutnya itu mengembangkan sikap demokratif dan kolaboratif. Metode TPS menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan sikap demokratis dan keterampilan kolaboratif siswa sejak dini. Dalam interaksi berpasangan dan pleno kelas, siswa secara langsung mempraktikkan etika berpendapat, belajar menghargai perbedaan perspektif, dan mengasah kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kesemuanya merupakan pengejaman dari jiwa demokrasi Pancasila, membantu siswa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, membantu siswa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, metode ini sangat krusial dalam membantu siswa menjembatani teori dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan nyata. Dengan terbiasa menganalisis studi kasus dan berdiskusi secara adil, serta bertanggung jawab di kelas, siswa memperoleh kesiapan mental dan karakter untuk menerapkan nilai-nilai luhur tersebut dalam perilaku mereka sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang berikutnya itu saran. Guru disarankan menggunakan TPS secara konsisten dalam pembelajaran PPKN. Guru mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN sangat disarankan untuk mengintegrasikan metode Think, Pair, Share atau TPS secara konsisten dan terencana sebagai salah satu strategi utama di kelas. Konsistensi ini penting agar siswa terbiasa dengan pola berpikir mandiri dan berdiskusi, sehingga tercipta budaya belajar yang aktif dan partisipatif. Guru juga diharapkan mampu berinovasi dengan menyajikan kasus-kasus kontemporer yang relevan sebagai bahan diskusi dalam tahapan TPS, guna menjaga antusiasme siswa. Yang berikut, sekolah perlu mendukung pembelajaran komparatif. Pihak manajemen sekolah hendaknya memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran
kooperatif, termasuk TPS. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana kelas yang fleksibel, alokasi waktu yang memadai dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta fasilitasi bagi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Sekolah harus menciptakan iklim akademis yang mendorong guru untuk berani bereksperimen dan metode-metode inovatif. Yang berikutnya itu penelitian lanjutan dapat dilakukan pada jenjang atau konteks yang berbeda. Bagi para penelitian pendidikan disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menguji efektivitas metode TPS pada jenjang pendidikan yang berbeda seperti pendidikan dasar atau tinggi maupun dalam konteks sosial kultural yang beragam. Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi integrasi metode TPS dengan teknologi digital atau platform pembelajaran hibrida untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas internalisasi nilai-nilai Pancasila di era transformasi digital saat ini.